Halo Bapak Ibu guru serta pegawai sekolah Budiman, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membicarakan tentang bagaimana guru menyusun rencana tindak lanjut setelah observasi dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, di sini kita melihat formulir B, yaitu pelaksanaan observasi kinerja guru yang diisikan oleh kepala sekolah pada saat melaksanakan observasi. Nah, seperti video yang telah lalu bahwa guru dilakukan observasi oleh kepala sekolah dengan praktek kinerja yang dipilih pada PMM, yaitu instruksi yang adaptif. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil observasi pada formulir B ini yang diisikan kepala sekolah adalah pertama fokus perilaku yang diperlihatkan oleh guru, yaitu untuk guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Di sini perilaku yang dianjurkan adalah guru memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan untuk memahami pemahaman awal peserta didik. Hasil observasi yang dilakukan oleh kepala sekolah menunjukkan sudah dilakukan oleh guru tapi belum efektif, maka kepala sekolah menceklis di sini. Nah, untuk perilaku yang dianjurkan kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai respon dari peserta didik. Nah, ini hasil observasi yang dilakukan kepala sekolah melihat belum dilakukan oleh guru, maka checklistannya ada di sini. Perilaku yang dianjurkan ketiga adalah guru melakukan penyesuaian penjelasan agar lebih relevan dan dipahami peserta didik. Juga hasil observasi oleh kepala sekolah, guru belum melakukannya. Kemudian fokus perilaku yang kedua, guru melakukan penyesuaian pembelajaran mengacu kondisi, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, perilaku yang dianjurkan yang pertama, guru melakukan strategi pembelajaran berdasarkan hasil asesmen awal atau asesmen diagnosis. Itu hasil observasinya juga guru belum melakukan. Jadi kepala sekolah menceklistnya di sini. Perilaku yang dianjurkan yang kedua, guru melakukan diferensiasi pembelajaran dengan setidaknya 2 metode yang berbeda. Di sini juga guru belum melakukan. Yang ketiga, perilaku yang dianjurkan adalah guru menyediakan dukungan belajar bagi peserta didik yang membutuhkan. Berdasarkan hasil observasi, guru juga belum melakukan. Nah, untuk fokus perilaku yang ketiga adalah guru merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Perilaku pertama yang dianjurkan adalah guru mengkomunikasikan analisis terhadap hasil asesmen formatif. Nah, di sini guru juga belum melakukannya, sehingga kepala sekolah menceklis di kolom ini. Perilaku yang dianjurkan yang kedua adalah guru mengkomunikasikan hasil survei umpan balik terhadap praktek pembelajaran. Ini juga belum dilakukan berdasarkan pengamatan pada saat observasi pembelajaran. Yang ketiga, guru memandu diskusi refleksi untuk menilai efektivitas praktek pembelajaran. Jadi guru juga belum melakukan refleksi ya untuk menilai efektivitas praktek pembelajaran. Di sini kepala sekolah juga menceklis pada kolom belum melakukan. Nah, untuk kolom catatan ini sudah diisi ya, kemarin kepala sekolah langsung mengisi di PMM, jadi nggak dibuat lagi di sini. Berdasarkan hasil pengamatan, maka kepala sekolah memberikan rekomendasi kepada guru yang diobservasi, yaitu diharapkan guru mempelajari lagi asesmen formatif yang bermanfaat bagi perencanaan pembelajaran yang adaptif sebagai respon terhadap kebutuhan belajar peserta didik untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, berikutnya kepala sekolah merekomendasikan kepada guru untuk memberikan kegiatan yang menarik dan menantang sehingga memancing peserta didik untuk berpartisipasi lebih aktif.
Berikutnya rekomendasi yang diberikan adalah bila ada pertanyaan peserta didik, usahakan menjawabnya secara klasikal karena bisa jadi ada pertanyaan yang sama dari peserta didik lain, dan dengan menjawab secara klasikal atau bahkan melempar lagi kepada diskusi kelas, diharapkan peserta didik yang bertanya dan memiliki pertanyaan yang sama dapat memahaminya. Jadi maksudnya begini, disarankan pada ada pertanyaan peserta didik itu biasanya kan kalau di diskusi kelas ada peserta didik yang bertanya, pada saat guru berkeliling di kelas itu guru langsung menjawab. Nah, di sini kita merekomendasikan kepada guru untuk bagaimana pertanyaan dari peserta didik itu dilempar secara klasikal dengan misalkan teman-teman semua atau anak-anak semua, ini ada pertanyaan dari teman-temanmu begini-gini. Nah, siapa nih yang bisa gitu menjawab atau bagaimana tanggapan yang lain, dan kemudian guru memberikan penguatan sehingga kalau ada pertanyaan yang sama, guru tidak perlu lagi menjawab di tempat anak yang lain lagi, jadi udah dijawab satu kali aja. Kemudian yang berikutnya adalah untuk mempresentasikan hasil diskusi, pancing peserta didik untuk secara sukarela tampil melalui ice breaking. Nah, jadi nggak ditunjuk nih kelompok 1, kelompok 2 ke depan, bukan seperti itu diharapkannya, dan memberikan apresiasi serta penguatan untuk setiap hasil diskusi. Nah, ini rekomendasi yang diberikan oleh kepala sekolah setelah melakukan observasi terhadap praktek kinerja guru. Nah, berikutnya setelah melakukan observasi, guru harus mengisi lagi formulir C. Nah, apa tujuannya adalah untuk mengisi formulir tindak lanjut observasi kinerja guru. Nah, di sini ada nama gurunya, kepala sekolah, hari tanggal diskusi ya untuk rencana tindak lanjut, periode ini di sini Januari Juni gitu ya. Ini waktunya kapan, jam istirahat kah atau pulang sekolah, di sini ditulis tempatnya di mana. Nah, tujuan dari formulir C ini adalah yang pertama, guru melakukan refleksi sebagai tanggapan terhadap hasil catatan dan hasil penilaian observasi kinerja oleh kepala sekolah di formulir B. Jadi guru memberikan refleksi terhadap tanggapan. Nah, ini catatan dari kepala sekolah tadi ya, catatan yang ada di sini, kemudian terhadap rekomendasi ini. Jadi guru melakukan refleksi. Yang kedua, guru dan kepala sekolah menyepakati tindak lanjut serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktek pembelajaran. Nah, di sini kita lihat guru sudah mengisi refleksi guru. Yang pertama, guru menuliskan bahwa dalam melaksanakan pembelajaran saat observasi saya sudah melakukan asesmen awal, namun secara lisan dan tidak tercatat. Nah, itu hasil refleksi gurunya. Yang kedua, saya sudah berusaha melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tapi belum berhasil dikarenakan gugup. Nah, tuh dia gugup. Biasanya memang begitu mungkin ya teman-teman, kalau ada yang mengamati, ada observasi dari kepala sekolah, kita gugup sehingga lupa aja gitu apa yang mau dikerjakan. Yang ketiga, untuk meningkatkan praktek kinerja saya sebelum penilaian, saya akan terus berlatih. Oke, itu yang ditulis oleh guru sebagai refleksinya. Kemudian ini adalah rencana tindak lanjut untuk kategori PMM. Tujuan tindak lanjut ini diambil dari rekomendasi yang diberikan oleh kepala sekolah. Di sini tujuan tindak lanjut adalah memahami asesmen formatif yang bermanfaat bagi perencanaan pembelajaran yang adaptif. Jadi sekali lagi disampaikan, ini diambil dari ini rekomendasi dari kepala sekolah. Itulah yang menjadi tindak lanjut oleh guru. Upaya tindak lanjut apa? Mempelajari modul asesmen. Ini di PMM ya teman-teman. Yang kedua, mempelajari modul berdiferensiasi dalam pembelajaran. Seandainya teman-teman udah mengambil ini sebelumnya, mungkin tinggal mempelajari ulang gitu ya. Nah, kapan waktunya? Maret sampai Juni. Karena Juni sudah dilakukan penilaian. Kemudian
di kolom kebutuhan dukungan apa siapa, maka di sini guru mengisi HP Android, paket data dan jaringan. Nah, itu yang dibutuhkan dalam melakukan upaya tindak lanjut ini. Mungkin selain HP juga bisa pakai laptop kali ya teman-teman. Kemudian tindak lanjut untuk kategori lainnya. Tuh. Di sini guru menuliskan tujuan tindak lanjut adalah mencobakan asesmen awal untuk dasar menyusun perencanaan pembelajaran. Nah, di sini upaya tindak lanjut adalah kita ulang lagi. Tujuan tindak lanjut yang pertama mencobakan asesmen awal untuk dasar menyusun perencanaan pembelajaran. Yang berikutnya membuat perencanaan pembelajaran yang adaptif sebagai respon terhadap kebutuhan belajar peserta didik. Tuh, tujuan tindak lanjutnya. Yang berikutnya adalah berlatih merefleksikan praktek pembelajaran yang melibatkan peserta didik. Jadi teman-teman, sekali lagi kita sampaikan tujuan tindak lanjut ini diambil dari rekomendasi kepala sekolah. Kalau kepala sekolah hanya merekomendasikan satu, berarti tujuan tindak lanjutnya cuma satu gitu. Jadi ini mungkin karena banyak ya rekomendasi dari kepala sekolah, ini ada beberapa poin ini, maka gurunya mengisi juga udah beberapa gitu. Nah, upaya tindak lanjut di sini yang kategori lainnya, yang pertama berdiskusi dengan rekan sejawat terkait hal tersebut, berarti hal yang berikut ini di sini ya. Yang kedua, berlatih melaksanakan pembelajaran yang adaptif. Kemudian upayanya adalah menonton video-video pembelajaran yang berhubungan. Kapan? Nah, kapan waktunya? Ini dari Maret sampai Juni. Ya, kita ingatkan lagi Juni udah penilaian. Di sini dukungan kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh guru dalam mengupayakan tindak lanjut. Di sini beliau mengisi kepala sekolah, komunitas belajar. Jadi komunitas belajar ini juga ada beberapa ya, komunitas belajar di sekolah, komunitas belajar luar sekolah seperti MDMP, KKG gitu ya, atau ada lagi komunitas yang lain, IGI sekarang juga ada gitu ya, yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah media pembelajaran. Jadi ini diisi oleh guru di formulir C sebagai rencana tindak lanjut. Nah, berikutnya ada catatan kepala sekolah di formulir C. Pertanyaan, bagaimana upaya guru melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Di sini kepala sekolah melihat bagaimana guru meresponnya. Yang pertama, tidak sadar kesulitan, sadar dampak kesulitan. Di sini kepala sekolah menceklis sadar kesulitan. Catatannya adalah guru akan berupaya untuk mempelajari dan berlatih melakukan pembelajaran dengan instruksi yang adaptif. Ini diisi oleh kepala sekolah. Oke teman-teman, jadi ini yang perlu diisi oleh guru ya, untuk memudahkan bagaimana menyusun rencana tindak lanjut. Sebenarnya kalau untuk pekerjaan kepala sekolah begitu sudah mengisi di PMM sebenarnya udah selesai, tapi ini menurut saya kenapa ini perlu dibuat juga, karena supaya ada administrasi dari kepala sekolah sebagai pertanggungjawaban apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya jangan merasakan keberatan atau sulit gitu ya, karena ini dilakukan untuk mengadministrasi kegiatan yang dilakukan selama penilaian praktek kinerja guru. Mungkin itu teman-teman diskusi kita hari ini, yaitu bagaimana mengisi formulir C oleh guru yang telah dilakukan observasi oleh kepala sekolah. Sampai jumpa. Apabila ini bermanfaat, silakan dibagikan dan diskusikan dengan teman-teman. Tapi kalau ini tidak bermanfaat, saya mohon maaf gitu ya.
Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru serta pegawai sekolah Budiman, salam jumpa.